lupa di subscribe. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat di tengah kondisi seperti saat ini. Ngelanjutin video aku yang kemarin. Tapi sebelum itu aku minta maaf dulu karena banyak kendala dan kesibukan. Jadi video lanjutannya agak telat. So nggak apa-apa, yang penting kali ini udah bisa balik lagi bikin video lanjutan dari yang kemarin. Setelah grip atau pegangan yang sudah benar, tahap selanjutnya yang akan aku bahas itu adalah basic atau dasaran dari tenis meja, baik itu pukulan forehand ataupun backhand. Di video kali ini untuk basicnya aku mau kasih ke teman-teman semua beberapa teknik untuk dasaran di tenis meja, mulai dari pukulan awalnya, terus kita lanjut ke teknik spin. Beberapa teknik ini menurutku sih paling dasar yang harus kita tahu. Jadi aku mau bagiin ke teman-teman di episode kedua ini teknik dasar tersebut. Kenapa sih harus tahu basicnya? Simple sih jawabannya. Sama kayak teman-teman pas belajar ngitung aja. Teman-teman sebelum bisa ngitung kan udah harus tahu angka-angkanya dulu, angka 1, angka 2, angka sampai 9. Setelah tahu angka tersebut, baru teman-teman mulai belajar berhitung. Sama seperti tenis meja. Tenis meja itu banyak sekali tekniknya. Jadi kita harus tahu teknik-teknik dasarnya dulu sebelum kita lanjut ke teknik yang lebih sulit. Untuk teknik dasar ini kita harus bisa gerakan awal. Jadi ini bisa dibilang dasaran. Untuk dasaran ini biasa kita sebut dengan nama stroke. Jadi bagaimana kita untuk melakukan stroke itu? Nah, stroke atau dasaran itu ibaratkan pemanasan, melakukan sentuhan pelan tapi menggunakan feeling dan juga insting. Mulai dari gerakannya, ayunannya, kencangnya benturan bola dan bola dari lawan, sampai ke timingnya saat bola jatuh dan naik lagi. Di situ kita harus merasakan pakai feeling dan juga insting kita untuk dasar itu. Jadi kita harus menguasai itu untuk bisa di dasar ini. Kalau untuk forehand simple, dasarannya cukup begini aja. Untuk pukulan dasar dan stroke, posisi tangan diawali dari samping lengan dan sudut bat dibuka, lalu diayun ke depan dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Cuma buat pemula biasanya agak kesulitan untuk stabil. Jadi yang harus diperhatikan itu mulai dari gerakan dulu seperti ini, harus konsisten. Lalu kencangnya bola juga harus diperhatikan, tidak boleh terlalu kencang agar bisa nyaman. Dan yang terakhir di timingnya. Jadi saat sudah memukul ke lawan, kita harus tahu lawan kembalikan ke kita tenaganya seberapa besar. Lalu untuk backhand juga sama, harus konsisten. Dan untuk backhand, tangan dari depan badan posisinya dan lengannya juga dibuka, lalu ayun ke depan sedikit seperti ini. Sama seperti forehand, backhand juga perhatikan kencangnya bola. Tidak boleh terlalu kencang agar bisa enak. Dan terakhir timingnya. Jadi saat sudah memukul bola ke lawan, kita harus tahu lawan kembalikan ke kita tenaganya seberapa besar. Setelah bisa pukulan dasarnya, kita lanjut ke teknik spin. Spin itu adalah teknik yang bisa membuat bola berputar. Kalau bicara teknik yang bisa membuat bola berputar, hampir semua teknik di tenis meja sepertinya pasti ada putarannya atau ada spinnya. Tapi yang aku mau bahas kali ini adalah spin untuk menyerang atau menyerang dengan putaran, atau teknik menyerang dengan spin. Seperti biasa dimulai dari forehand. Nah, untuk spin forehand itu awalannya sama seperti stroke tadi. Tangan ditarik ke samping pinggang, harus sejajar dengan badan, dan siku diberi jarak sedikit, jangan terlalu mepet sama badan. Lalu gunakan pinggang untuk diputar ke belakang
Dan terakhir, putar pinggangnya lagi ke depan, diikuti dengan ayunkan lengan ke depan secara bersamaan. Ke depan yang dimaksud seperti ini. Dan ingat, yang bermain hanya lengan aja ya, bahunya nggak ikutan. Kecuali spinnya dilakuin jauh dari meja, baru seluruhnya dipakai sampai bahu. Dan awalannya ditarik lagi, bukan cuma dari samping badan. Tidak lupa juga di akhir pukulan untuk menambah daya ledak dan putaran dari spin itu sendiri, ditambah sedikit sentakan pinggangnya, dan saat ayunan spin mengenai bola, pergelangan tangannya juga dimainkan. Untuk posisi kaki, forehand itu agak turun sedikit untuk kuda-kudanya supaya lebih kokoh, dan kaki kiri sedikit di depan agar pinggang bisa lebih leluasa berputar. Dan ingat teman-teman, spin forehand itu bukan cuma tangan aja yang digunakan, tapi berbarengan dengan pinggang juga ya. Dan untuk backhand sama seperti forehand, tapi ayunan awalannya bukan dari samping, jadi dari depan badan. Karena untuk backhand, tenaganya bertumpu pada badan. Dari depan badan, lalu pinggangnya diputar sedikit ke belakang, dan putar lagi pinggangnya berbarengan dengan lengan yang diayun ke depan. Jadi saat sudah mengambil awalan untuk backhand, posisi bat di depan badan, langsung putar pinggang untuk ancang-ancang, dan putar lagi pinggangnya dibarengi dengan ayunan lengan ke depan. Untuk sudut bat dan lengan, sama seperti di awal, dibuka dulu, lalu ayun ke depan, dan di akhir ayunan baru sudut batnya ditutup. Tidak lupa juga di akhir pukulan, supaya menambah daya ledak dari spin itu, di akhir pukulannya tambah sedikit pinggangnya dan gunakan pergelangan tangannya sedikit saat bat mengenai bola. Untuk posisi kaki, backhand sama seperti forehand, agak turun sedikit supaya kuda-kudanya lebih kokoh, dan untuk posisi kakinya dibuat sejajar agar pinggang juga masih bisa berputar dengan nyaman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tentang basic pukulan dari aku. Karena kalau kepanjangan itu agak susah nanti latihannya. Jadi mungkin cukup segini dulu dan nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga buat like, comment, and share video ini ke teman-teman semua, supaya bisa sama-sama berbagi ilmu tentang tenis meja, khususnya untuk dasar-dasar tenis meja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.